Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anindya Sapa Maulita, Khairunisa Oktaviani, dan saya sendiri Amri Ali. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknik penulisan karya ilmiah. Teknik penulisan karya ilmiah berisi tentang kutipan dan catatan kaki, daftar pustaka, dan notasi ilmiah. Kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan atau saduran adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang yang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, media cetak, maupun elektronik. Jenis-jenis kutipan. Kutipan langsung, salinan yang persis sama dengan sumbernya tanpa perubahan. Kutipan langsung kurang dari 4 baris, ditulis berintegrasi ke dalam teks, spasi sama bias atau margin. Juga sama diapit tanda petik dan pada akhir kutipan diberi nomor untuk catatan kaki. Kutipan langsung lebih dari 4 baris, ditulis terpisah dari teks, spasi rapat atau 1 spasi, margin kiri masuk ke dalam teks 5 spasi, margin kanan 3 spasi, dan pada akhir diberi catatan kaki. Kutipan tidak langsung mengambil ide dari suatu sumber dan menuliskannya sendiri dengan kalimat atau bahasa sendiri. Contoh kutipan tidak langsung: meringkas, menyajikan suatu karangan atau bagian karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Bertolak dari karangan asli, mereproduksi karya asli dalam bentuk ringkas. Menyusun ringkasan dengan mempertahankan keaslian naskah. Ikhtisar, menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk ringkas. Bertolak dari asli, tetapi tidak mempertahankan urutan, tidak menyajikan keseluruhan isi, langsung kepada inti bahasan masalah yang hendak dipecahkan. Notasi ilmiah. Pengertian notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah percantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Notasi ilmiah. Teknik-teknik notasi ilmiah. 1. Footnote, catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan. Mendapat buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar. Catatan kaki biasanya berisi nama pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut, mulai dari angka 1 sampai dengan selesai, dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Footnote yang merupakan rujukan ditulis berdasarkan cara berikut ini. 1. Nama pengarang tanpa dibalik urutannya diikuti koma. 2. Jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. 3. Judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. 4. Nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. 5. Nomor halaman dapat disingkat halaman atau H. Angka nomor halaman diakhiri titik. 2. Innote. Innote merupakan notasi ilmiah dengan cara peletakan sumber yang dirujuk menyatu dengan teks yang dirujuk. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada Innote, ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. 2. Menulis nama akhir pengarang. 3. Mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di awal dalam kurung. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga ada EndNote. EndNote adalah notasi ilmiah dengan cara memberikan keterangan sumber pernyataan yang dirujuk dan keterangan lainnya yang ditempatkan di akhir sebuah karangan ilmiah sebelum daftar pustaka. Dalam EndNote, penulis dapat memberikan keterangan-keterangan tambahan. Teknik penulisan EndNote sama dengan teknik penulisan footnote, yang membedakan hanya letaknya. EndNote diletakkan di akhir suatu karangan ilmiah. Pada teknik penulisan EndNote, nama pengarang diletakkan sebelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan kutipan. Yang kedua, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Catatan kaki. Catatan kaki diartikan sebagai keterangan mengenai sumber rujukan yang dikutip ditempatkan di bagian bawah halaman.
dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang 20 ketukan. Bagian-bagian yang terdapat dalam catatan kaki yaitu nama pengarang, judul buku yang ditulis dengan huruf italik, jilid, cetakan, tempat penerbit, nama penerbit, tahun diterbitkan, dan halaman. Cara menulis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Yang kedua, antar catatan kaki dipisahkan dengan 1 spasi. Ketiga, catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. 4. Catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Yang kelima, catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut. Yang keenam, nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya. Pengertian IBID. IBID merupakan singkatan dari bahasa Latin yaitu ibidem, yang artinya dalam buku yang sama atau pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan apabila sebuah pustaka muncul dalam catatan kaki tanpa mengalami penyalaan oleh pustaka lainnya. Cara penulisan IBID. 1. Singkatan kata ibidium berarti di tempat yang sama dengan di atasnya. Yang kedua, IBID ditulis di bawah catatan kaki yang mendahulunya. Yang ketiga, IBID tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelinginya. Yang keempat, IBID diketik atau ditulis dengan huruf kapital pada awal kalimat, dicetak miring dan diakhiri titik. Yang kelima, apabila referensi berikutnya berasal dari jilid atau halaman lain, urutan penulisan IBID, jilid, halaman. Catatan kaki, opecit dan lokcit. Opecit singkatan dari opera citato, artinya menunjuk kepada sumber yang sama, telah disebut terdahulu tetapi diantarai oleh sumber lain yang tidak sama halamannya. Istilah ini opecit digunakan sesudah menyebutkan nama pengarang. Jika halaman yang dikutip sama, maka digunakan istilah lokcit, singkatan dari loco citato. Penulisan opecit. Yang pertama, opecit berarti dalam karya yang telah disebut. Yang kedua, merujuk buku sumber yang telah disebutkan tetapi halaman berbeda dan diselingi sumber lain. Yang ketiga, ditulis dengan huruf kapital pada awal suku kata, dicetak miring, setiap suku diikuti titik. Yang keempat, urutan penulisan. Nama pengarang, nama panggilan, nama famili, nama buku, halaman. Contoh, Sajipto Raharjo, buku masyarakat dan pembangunan. Bandung Alumni 1976, halaman 50. Penulisan lokcit, loco citato. Yang pertama, lokcit berarti di tempat yang telah disebutkan. Yang kedua, merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku, kumpulan esai, jurnal, majalah, dan lain-lain. Yang ketiga, kutipan bersumber pada halaman yang sama. Kata lokcit tidak diikuti nomor halaman. Yang keempat, menyebutkan nama keluarga pengarang. Contoh, Sarwiji Suwandi. Peran guru dalam meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-8, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2003 halaman 1-20. Daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Unsur-unsur daftar pustaka. Berikut adalah susunan penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku, artikel, surat kabar, majalah, antologi, website, makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Penyusunan daftar pustaka. Cara 1, yang pertama nama pengarang, yang kedua judul, buku, artikel, dan lain sebagainya, 3 nama kota, 2, yang keempat nama penerbit, 5 tahun, titik. Cara kedua, yang pertama nama pengarang, kedua tahun penerbit, 3 judul, buku, artikel, dan lain sebagainya, italik, titik. Yang keempat nama kota, 2, yang kelima nama penerbit, titik. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. Yang kedua, gunakan alinea menggantung atau menonjol. Yang ketiga, jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Yang keempat, urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan. Yang kelima, gelar tidak dicantumkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.